hanya menguatkan aja tadi yang dikatakan oleh Mang Tony ya, bahwa sekarang ini sepertinya terjadi pergeseran ya, pergeseran di masyarakat. Kalau waktu saya kecil itu para alim ulama, para asatidz gitu ya, itu sangat betul-betul dihormati oleh masyarakat. Jadi yang dihormati itu bukan orang kaya, tapi orang-orang alim gitu. Orang-orang alim itu sangat dihormati. Kalau orang kaya ya biasa-biasa aja, enggak begitu digandrungi gitu. Tapi saya lihat setelah saya besar sekarang ini, justru orang-orang alim itu kurang begitu dihormati di masyarakat. Yang paling dihormati itu adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya, yang banyak hartanya gitu ya. Bahkan orang-orang alim justru balik malah jadi apa istilahnya, kayak semacam apa ya, kalau dulu orang kaya itu menjadi bantuannya ustadz gitu ya. Jadi bala bantuan ustadz itu orang kaya itu takzim sama Pak Kiai, datang hormat gitu ya. Tapi kalau sekarang justru orang-orang alimnya, para ustadznya yang datang ke orang kaya yang hormat gitu. Ini sepertinya terjadi pergeseran. Nah, saya pengen mungkin pendapat dari rekan-rekan ya yang lainnya. Kalau apakah sekarang ini masyarakat kita ini sudah hubud dunia gitu ya, atau bagaimana supaya yang saya inginkan itu para kiai, para asatidz itu betul-betul dihormati lagi seperti zaman dahulu. Langkah kita apakah para ustadz itu perlu juga gitu, perlu juga selain ilmunya yang tinggi, tetapi juga maisyahnya itu terpenuhi dengan sendiri gitu ya, bukan mengandalkan dari orang-orang kaya tersebut, sehingga menjadi mandiri. Itu mandiri. Itu saya minta sharingnya dari teman-teman gitu, terjadi pergeseran seperti ini. Terima kasih. Ya, oke. Kalau dari saya emang pergeseran itu kalau orang kaya dari dulu sudah ada. Nah, kalau orang kaya, jadi orang-orang kaya itu dari dulu sudah ada. Cuman sayangnya orang orang melihat ilmu. Jadi kan dari kemarin ngaji itu, orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Cuman sayangnya orang yang ditaruh di derajat tinggi itu tidak menyadari bahwa derajatnya tinggi. Nah, itu pergeseran terjadi sesudah menurut saya itu terbukanya informasi, terbukanya orang bisa kesempatan yang sama untuk berceramah. Muncullah yang pengamatan saya ya. Walaupun demikian sekarang itu kiai-kiai yang memegang konsisten dan istiqomah itu masih dihormati sekali, Bang. Yang masih ada sisa-sisa yang, nah sayang sekali itu tidak terkenal sebenarnya. Ya, itu masih dihormati. Namun demikian kan sekarang itu terjadi, pengamatan saya itu terjadi pengikisan akibat dari banyaknya penceramah yang saring seliweran kadang-kadang itu menjadi figur. Ya, figur yang dia tidak berhasil, tidak tahan untuk konsisten gitu. Kan dulu ada misalnya Kiai Zaidun Zaid itu zaman-zaman itu sangat dihormati. Jadi orang-orang itu sangat menghormati kiai sampai kiai itu jadi patokan pejabat aja datang kiai, Mang. Orang kaya datang kiai minta restu, ya kan? Tapi kesini-sini, wah,
Lu baru jadi penceramah ini yo nggak tahan terhadap wanita. Sekarang itu kawin, cerai. Sekarang aku tuh bingung. Apa sih bedanya kiai dengan selebriti kan begitu, Mak? Jadi lama-lama itu terkikis. Nah, orang-orang itu ya Mama Mang tahulah siapa ini ya. Misalnya orang yang di Bandung, ya Allah, kisah kayak begitu, itu terbuka lebar-lebar di televisi dan semuanya kan. Terus yang satu yang terbaru yang mau jadi wakil presiden sama juga. Boyau bertahan toh mas. Satu istri saja, udah. Walaupun gimana, itu tuh di tempat kita itu adalah belum boleh. Nanti kalau sudah di Arab sana boleh, istri lebih di satu boleh. Kalau di sini kan waduh, sangat merontokkan itu ya. Terutama yang awam-awam tuh merontokkan. Sampai istri saya, anti keluarga saya diskusi juga itu. Wah, ayah jangan jadi gitu. Ntar jadi ibu jadi dua. Jangan. Nah, itu tuh contoh kecil gitu. Contoh kecil. Aku kaget ya Allah. Itu. Jadi memang seperti itu. Jadi terus kemudian ada lagi terjun ke politik, ya kan? Juga tidak bisa tahu bahwa itu tuh tempat orang berilmu itu derajatnya tinggi, artinya muruah itu loh. Bu, zaman sekarang tuh kadang-kadang harus munafik, harus agak ujub mungkin. Jadi kan nggak boleh tuh kata Ustadz Bahak, wah kamu itu menjaga kehormatan, itu udah nggak ikhlas. Bagi saya enggak. Sekarang di medsos gitu ya, kita tuh melihat orang berjubah-jubah begitu. Dulu orang tahu berjubah Mang Ayib, datang ke kampung saya Mang Ayib, wah lah orang itu pada gila. Sekarang emang ada kan penurunan gitu ya, penurunan apa namanya, karena perilaku-perilaku yang dulu santri di tempat saya mau pakai paci putih itu takut. Karena apa? Wah, kalau orang sudah pakai peci putih itu adalah orang haji, ilmunya tinggi. Sekarang lah, wah semua orang nggak sholat pakai peci putih kan gitu ya. Ya, jadi memang kadang-kadang kita dari orang kayanya sendiri memang dari dulu ada dan mereka banyak menggunakan karena memang logika mereka kan kalau tidak benar menginfakannya itu ya tak pikir ini ya itu pergeseran zaman-zaman sekarang ini. Sekarang kan susah, Mang. Mencari yang kiai beneran itu kan susah sekarang. Coba, ya kan? Yang di saya malah percaya yang di pesantren itu masih dihormati. Jadi dan agama dijaga oleh Allah Ta'ala. Komentar saya begitu ya. Pergeseran itu lama-lama menggeser kepada generasi muda ini. Kemudian timbul pendidikan-pendidikan agama yang mencabut dari budayanya. Jadi misalnya belajar agama di sekolah, ya kan? Lu gimana belajar di agama sekolah itu mau pengetahuan. Agama ya berinteraksi dengan masyarakat. Sekarang banyak penceramah kiai terkenal di media, tapi pulang di rumah nggak dikenal mang tetangganya. Karena dia dapat undangan terus gini terkenal gini, tapi begitu di kampung dia belum tentu dikenal karena memang kerjaannya seperti itu. Silakan, mungkin ada sudut pandang yang lain. Ada masih ada pandangan yang lain nih. Ya, silakan. Kalau saya Mas Yatno suka mendatangi beberapa tempat gitu kan. Memang untuk para ustadz atau para kiai atau para tokoh masyarakat tentu di masing-masing wilayah itu masih tetap oleh warganya, oleh halayak umum yang di sana itu masih tetap dihargai, dipanuti dan lain sebagainya. Akan tetapi ada di beberapa wilayah juga, beberapa tempat juga memang dari segi keilmuannya tinggi, kemudian dia punya keahlian dan lain sebagainya, bahkan ada pendapat yang lain keahliannya bagus, aneka telepon seperti itu luar biasa. Cuman yang menyebabkan mereka itu tidak menghargai dan lain sebagainya, bahkan tidak mau dan lain sebagainya, kita pun juga mau katakanlah memberikan masukan dan sebagainya, karena toh dia usianya lebih tinggi, lebih tua dan lain sebagainya, itu serba kagok gitu kan. Memang salah satu perihal yang membuat masyarakat itu tidak menghargainya, kalau yang saya perhatikan ada beberapa tempat gitu kan Bang. Karena seperti yang Mas Yana tadi bilang, yaitu masalah perilakunya aja Mas. Kadang maaf,
seperti yang tadi kawin cerai itu memang ada beberapa tempat yang terjadi gitu. Dia oke lah untuk soal ilmu punya kalian sebagainya. Karena perilakunya seperti tadi, kawin, cerai, dan lain sebagainya, itu kan sesuatu hal yang menurut masyarakat, wah, oke sih tinggi. Tetapi perilakunya itu, jadi yang diutamakan perilakunya. Berbeda dengan guru kita, alhamdulillah. Perilakunya baik, dalam keluarganya pun juga baik, berusaha dengan semaksimal dan lain sebagainya. Bahkan di kampung-kampungnya lain, daerah yang lain, ustaz itu rajin ke sawah, menggarap, dan lain sebagainya. Dia tidak malu untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tapi ada beberapa para yang kita anggap katakanlah dia sebagai ustadz, sebagai kiai, tetapi tingkah lakunya itu bisnis yang tidak jelas dan lain sebagainya, memakai keperluan umat dan sebagainya, sehingga yang tidak jelas dan sebagainya, itu yang membuat masyarakat berpandangan hal-hal yang isinya kurang baik, padahal dia dari segi keilmuan dan sebagainya bagus. Makanya di situ ada beberapa tokoh, beberapa kiai, beberapa ustadz yang mengatakan, kita jangan melihat orangnya, jangan melihat perilakunya, tetapi lihatlah apa yang dikeluarkannya, apa yang diucapkannya. Seperti halnya seekor ayam. Kalau dikeluarkan dari ayam itu telur, ya kita ambil. Kalau dikeluarkan ayam itu EO-nya, ya jangan diambil. Katanya gitu. Kita pun juga demikian. Selama orang itu masih memberikan ucapan, memberikan penjelasan yang baik-baik, kita ambil. Adapun masalah perilaku dia, tingkah laku dia yang kurang baiknya, yaitu kita jadikan sebagai peringatan pelajaran buat kita. Itu kalau saya sering mengatakan demikian gitu kan. Tolonglah yang baiknya kita ambil, yang tidak baiknya biarkan, dan kita doakan karena perlu mudahan ada di jalan yang terbaik. Itu kalau saya menurut saya memang. Kalau pendapat saya setelah saya memperhatikan berbagai tempat. Memang di tempat-tempat tertentu akhlaknya baik dan sebagainya itu masyarakatnya panut semua dan lain sebagainya. Tapi ada satu tempat yang dianya itu karena akhlaknya kurang baik dan sebagainya, jadi gimana gitu. Tapi tetap aja sewaktu-waktu ada keperluan sebagainya, dia tetap dipanggil dan lain sebagainya. Mungkin tambahan dari saya, Mang. Mohon maaf. Silakan Mang Soleh Afifi, tadi udah mau siap komen, kata Mang Ayub. Mang Ayub itu memang suka begitu, karena Mang Hasan tuh nggak ada, makanya dia harus mencari yang ditunjuk nih. Nah, ternyata yang ditunjuk Mang Soleh Afifi. Kalau saya lebih pinter, Mang, kalau dalam meeting gitu. Sebelum ditunjuk saya bicara dulu. Silakan. Kalau saya amati ya, Mang, memang berbeda antara sikap masyarakat lama dahulu dengan masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang itu